Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Sunardi SPD MPD selaku mentor pada orientasi kesempatan kali ini. Yang tak lupa saya banggakan semua Bapak Ibu guru beserta orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Oke, sebelum saya menyampaikan seminar pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Alinatul Mu'afifah, saya dari instansi SMA Negeri 1 Kayen, guru fisika. Dan kali ini saya sebagai peserta orientasi pengenalan nilai dan etika instansi P3K SMA Negeri 1 Kayen ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Oke, langsung saja pada rencana hasil kerja yang saya sudah buat. Rencana hasil kerja itu adalah suatu dokumen rencana yang dihasilkan, yang disusun untuk melihat hasil kerja utama apa yang akan dicapai selama periode tertentu. Nah, ini diambil dari rencana hasil kerja pimpinan yang diinterferensi. Kemudian salah satunya adalah terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Apa yang saya lakukan, rencana hasil kerja apa saja? Di sini saya ada 5. Nanti coba saya sampaikan. 1, RHK meliputi merencanakan persiapan mengajar untuk meningkatkan kualitas praktek pembelajaran guru. Yang kedua, meningkatkan kemampuan guru melalui kegiatan pengembangan mandiri. Yang ketiga, penerapan media pembelajaran. Kemudian penerapan metode atau model pembelajaran. Dan yang terakhir, pelaksanaan mentoring dan kolaborasi. Oke, 1 RHK yang saya akan sampaikan di sini tujuan dari instansi SMA Negeri 1 Kayen. Langsung saja. Nah, ini yang pertama. Dari pimpinan, RHK-nya adalah terlaksananya peningkatan kualitas pembelajaran guru. RHK saya terlaksananya persiapan mengajar untuk meningkatkan kualitas praktek pembelajaran guru. Aspek yang diambil ada 3, secara kualitas, kuantitas, dan waktu. Untuk kualitas, indikatornya apa? Kualitasnya adalah tingkat ketercapaian penyusunan dokumen pembelajaran. Dan itu targetnya 100%. Untuk kuantitasnya, mohon maaf, di sini berarti kuantitasnya adalah dokumen perangkat pembelajaran. Maaf, ada kesalahan. Untuk yang waktu, ketepatan waktu yang diinginkan. Oke, untuk kegiatannya, nama kegiatannya adalah menyusun persiapan pembelajaran, rencana pembelajaran mendalam. Kalau kemarin kita memakai kurikulum merdeka, untuk tahun ini kita sudah memakai meaningful learning atau pembelajaran bermakna mendalam. Apa saja yang dilakukan? Yang pertama, mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan perangkat rencana pembelajaran. Yang kedua, menyusun rencana pembelajaran mendalam. Kalau dulu kita sebut satu paketnya itu modul ajar Sekarang namanya rencana pembelajaran mendalam. Kemudian meliputi CP, APP, modul ajar, LKPD sampai instrumen. Kemudian yang ketiga, mencetak dan mengkonsultasikan perangkat pembelajaran kepada kepala sekolah. Ini tergantung dari instansi masing-masing. Kalau di sekolah saya, Bapak Kepala Sekolah itu menghendaki Bapak Ibu Guru untuk mencetak. Untuk apa? Untuk jadi pedoman kita dalam pembelajaran. Soalnya kadang kita itu pokoknya mangkat ke kelas sudah menyiapkan semua itu dalam otak, dalam pikiran, kemudian melaksanakan. Tapi tidak ada salahnya jika ada panduan realnya, ada modul ajarnya secara cetak, itu menjadikan pembelajaran kita dalam kelas itu lebih terarah dan sesuai dengan waktu. Seperti itu. Outputnya apa? Yaitu tersusun perangkat rencana pembelajaran mendalam. Nah, ini untuk selanjutnya yaitu penerapan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, dalam menyusun persiapan pembelajaran, saya itu melakukan diskusi dengan wakil kepala sekolah, terutama bidang kurikulum, maka kurikulum untuk KSP atau kurikulum satuan pendidikannya, dan guru serumpun secara sikap terbuka terkait dengan dokumen perangkat pembelajaran. Di sana
ruang GTK bisa. Terus kemudian dari dokumen-dokumen lain meliputi apa? Meliputi LKPD. Mungkin Bapak Ibu guru dari guru 1 MGIP memiliki LKPD yang lebih interaktif. Kita bisa belajar bersama untuk menyusunnya. Yang kedua, menyusun rencana pembelajaran mendalam itu sendiri. Setelah dokumennya didapatkan, jadi tidak sudah nyusun dokumen yang mau disusun belum ada, masih nyari lagi. Nah itu tidak efektif, sehingga yang pertama langkah saya lakukan tadi adalah mengumpulkan dokumennya. Dan yang kedua, nilai ASN-nya di sini adalah kinerja terbaik, di mana kita menyusun perangkat pembelajaran itu benar-benar menguras waktu. Kompetensinya kita ini bisa diterapkan. Apa saja yang kita sudah pelajari, apa saja yang kita sudah terapkan di kelas. Kalau saatnya menyusun RPP atau menyusun rencana pembelajaran mendalam, itu kadang-kala kita tetap butuh fokus lagi untuk menyusunnya. Jadi di sini kita meningkatkan, memberikan kinerja yang terbaik kita, yaitu nilai ASN-nya adalah kompeten. Dan yang ketiga, saya sudah sampaikan tadi, di sini saya mencetak dan mengkonsultasikan perangkat pembelajaran kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menerima secara terbuka, sopan, dan siap menerima masukan untuk perbaikan. Nah di sini nilai ASN-nya yang muncul adalah harmonis, apa yaitu saling menghargai, terus ada kolaboratif, yaitu kerjasama. Itu satu RHK yang saya sampaikan terkait dengan persiapan penyusunan perangkat pembelajaran. Mungkin di sini saya cukupkan sekian dari Bapak Ibu beserta seminar. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Oke, terima kasih. Ibu Rifani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu Iva. Pertanyaannya adalah, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam proses penyusunan rencana pembelajaran mendalam dan bagaimana strategi dalam mengatasinya? Sebelumnya saya mohon maaf, saya belum berkenalan, saya Bu Rifani dari SMA Negeri 1 Batangan. Oke, terima kasih kepada Ibu Rifani dari SMA 1 Batangan. Saya akan coba menjawab apa yang tadi ditanyakan terkait tantangan saya dalam menyusun perangkat pembelajaran selama ini. Tapi sedikit saya sudah menyampaikan. Tantangannya adalah bagaimana perangkat yang kita susun memastikan benar-benar itu menjadikan pembelajaran yang meaningful learning, pembelajaran yang bermakna. Nah itu tantangannya di sana, sudah disusun sedemikian rupa. Takutnya karena banyak sekali elemen yang terdapat di dalam perangkat pembelajaran, mulai dari CP, terus kemudian kita TP, kita turunkan menjadi ATP, baru kita menyusun modul ajar, setelah itu ada LKPD, ada bahan ajar, sampai ke instrumen penilaian. Jangan sampai semua yang kita susun ini setelah diterapkan takutnya hanya prosedural saja, ternyata kepada siswa tidak mampu menyampaikan isi materi secara bermakna atau mendalam. Nah itu yang saya hadapi, tantangan terbesarnya. Maka dari itu yang saya lakukan untuk mengatasi itu, salah satunya adalah dengan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang satu mata pelajaran fisika atau bisa mungkin satu rumpun, sehingga dengan berkolaborasi itu kita susun dari awal, karena TP dan ATP itu kan kita bisa kembangkan sendiri. Menyinergikan antara semua elemen perangkat pembelajaran itu kalau kita susun secara fokus dan kita sendiri menyusunnya, itu insya Allah nanti pembelajaran apa yang kita sampaikan di kelas itu sesuai apa yang kita angankan. Itu cara mengatasinya, salah satunya dengan cara berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang satu pun atau satu mata pelajaran, sehingga pembelajaran yang kita lakukan dalam kelas bisa lebih efektif. Seperti itu, Ibu Rifani. Apakah masih ada yang ditanyakan? Oke, terima kasih. Nah, inti dari RHK yang saya sampaikan ini tadi adalah bagaimana kita bisa
saya melihat memang tidak bertele-tele di dalam PowerPoint-nya, tapi memang mana yang bermanfaat, mana yang penting, poinnya masuk semua. Ini tahun kemarin itu yang kayaknya yang itu namanya apa namanya itu dari arah selatan, mudah-mudahan ini nggak tahu. Itu sebagai masukannya, kita ambil A+ buat